Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama Ustadz hari ini. Gimana kabar antum hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, tentang huruf kapital dan tanda baca. Yang kedua, tentang lemah dan kuatnya serta ketukan dalam suatu nada. Yang ketiga, tentang waktu dalam satuan baku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama tentang tanda titik dan huruf kapital. Nah, teman-teman masih ingat tidak tentang penggunaan tanda titik dan huruf kapital ini? Kalau masih ada yang lupa, teman-teman boleh buka buku pembelajarannya yang sebelumnya tentang penggunaan tanda titik dan huruf kapital. Nah, untuk penggunaan tanda titik dalam sebuah kalimat itu tentu digunakan pada akhir kalimat, sedangkan untuk huruf kapital sendiri dalam kalimat itu kita gunakan pada awal kalimat, kemudian nama orang, dan boleh juga pada nama tempat. Nah, sekarang coba teman-teman buka buku PTT-nya halaman 15 pembelajaran keempat. Di sana sudah terdapat sebuah teks. Teman-teman coba cari kalimat pada teks di atas yang menggunakan tanda titik. Nah, teman-teman boleh berdiskusi sama kakaknya atau sama orang tuanya. Di mana sajakah kalimat pada cerita tersebut yang menggunakan tanda titik? Nah, sudah pada ketemu semua? Atau masih ada yang belum ketemu sama sekali? Kalau masih ada yang belum, sekarang Ustadz kasih contoh. Boleh antum lihat lagi teksnya. Ustadz kasih contoh penggunaan tanda titik dan huruf kapital pada sebuah kalimat. Nah, coba antum perhatikan baris keempat dalam teks tersebut. Di sana ada kalimat hujan baru saja reda dan udara terasa sejuk. Nah, di sana menggunakan penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Nah, untuk contoh yang kedua, teman-teman bisa lihat pada baris kedua terakhir, Nina dan Adi menuruti nasihat ibu. Nah, dari kedua contoh ini, mereka menggunakan tanda titik dan huruf kapital yang benar, di mana untuk tanda titiknya mereka menggunakan pada akhir kalimat. Sedangkan untuk penggunaan huruf kapitalnya sendiri mereka menggunakan pada awal kalimat dan nama orang. Nah, nama orang di sana mereka menggunakan huruf kapital, dan untuk awal kalimatnya juga menggunakan huruf kapital. Untuk selanjutnya kita akan menulis sebuah kalimat berdasarkan sebuah gambar, tapi tetap memperhatikan tanda titik dan huruf kapital. Teman-teman boleh buka halaman 16 pada buku PTT-nya. Di sana ada terdapat 2 buah gambar. Sekarang kita akan menuliskan sebuah kalimat berdasarkan gambar tersebut. Nah, untuk gambar yang pertama, kita bisa menuliskan sebuah kalimat, misal Nina sedang bermain kejar-kejaran bersama Adi di halaman rumah. Untuk gambar yang kedua, kita bisa membuat sebuah kalimat, Deli sedang membantu ibu memasak di dapur. Nah, dari kedua kalimat ini kita masih memperhatikan penggunaan tanda titik dan huruf kapitalnya, di mana setiap akhir kalimat kita mengakhiri dengan namanya tanda titik. Kemudian untuk awal kalimat dan nama orang kita tetap menggunakan huruf kapital. Nah, bagaimana teman-teman dari sedikit penjelasan tadi? Antum sudah semakin paham belum? Ustadz berharap dengan sedikit penjelasan tadi antum semakin paham bagaimana cara penggunaan tanda titik dan penggunaan huruf kapital. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan kita yang kedua mengenai kuat dan lemahnya tekanan suatu nada serta ketukan dalam suatu nada. Nah, teman-teman boleh buka bukunya kembali di halaman 16 dan 17. Nah, di sana disebutkan katanya lagu itu dinyanyikan harus memperhatikan tekanan kuat dan lemahnya suatu nada. Juga lagu itu dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendeknya suatu nada agar terdengar lebih indah. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan lagu ciptaannya Atim Mahmud yang berjudul Tidurlah. Nanti kita sama-sama dengarkan panjang dan pendeknya nada, kemudian tekan
tekanan lemah dan kuatnya dari lagu ini. Mari kita dengarkan sama-sama. Tidurlah adikku sayang, tidurlah, jangan menangis. Pejamkan matamu, oh sayang, akan ku dodaimu, oh adik. Esok kita akan main lagi. Tidur adikku sayang. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lagu dari ciptaannya Atim Mahmud. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana cara mereka menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan lemah dan kuat atau panjang pendeknya suatu nada. Nah, nanti teman-teman boleh cobakan di rumah masing-masing untuk menyanyikan lagu ciptaannya Atim Mahmud ini. Boleh teman-teman iringi dengan bertepuk tangan atau hentakan kaki. Nah, setelah ini boleh teman-teman uji cobakan di rumah. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan waktu dalam satuan baku. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan jam dan jarum-jarum apa saja dalam sebuah jam itu. Nah, sekarang kita akan kembali membahas waktu dalam satuan baku ini. Sekarang coba teman-teman perhatikan pada gambar ini. Di sini ada terdapat sebuah jam. Kira-kira jam ini menunjukkan pukul berapa? Jarum panjangnya itu terdapat pada angka 12, sedangkan jarum pendeknya terdapat pada angka 9. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini pukul berapa? Ya, ini adalah pukul 9 karena jarum pendeknya menunjuk pada angka 9. Kemarin sudah disebutkan kalau jarum pendek itu adalah menunjukkan waktu sekarang atau menunjukkan jam sekarang. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan pada contoh berikutnya. Misalnya, Andi tidur pada pukul 11 malam. Nah, coba teman-teman kira-kira jarum pendek menunjukkan pada angka berapa dan jarum panjang menunjukkan pada angka berapa. Coba teman-teman buat atau diskusi sama orang tuanya di rumah. Bagaimana? Sudah ketemu belum? Baik. Jawabannya adalah jarum pendek berada di angka 11, sedangkan jarum panjang berada di angka 12. Nah, cuma ini yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan tadi teman-teman bisa memahami. Jika memang ada pertanyaan atau ada materi yang belum dipahami oleh teman-teman boleh langsung tanyakan kepada Ustadz. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan setiap aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.